Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Utomo dalam podcast SMK Negeri 1 Wonosobo. Dan tentunya pertemuan kita pada hari ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun 2026. Pada hari ini kita akan membahas panjang lebar yaitu mengenai Ramadan sebagai momentum transformasi terbaik. Untuk itu telah hadir di hadapan kita bersama yaitu Bapak Abdul Jumain SPD MPD. Terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sudah memasuki Ramadan pertengahan. Ya, sudah masuk ke pertengahan. Alhamdulillah. Oke pemirsa, sebelum pertanyaan-pertanyaan dari netizen saya utarakan pada beliau Bapak Ustadz Abdul Jumain. Mari kita dengarkan bersama-sama pepatah Ramadan dari beliau. Monggo Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya kawan saya Mas Budi dan juga saudara-saudara saya semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan keberkahan umur panjang. Terbukti hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di pertengahan. Ya, kita sudah masuk di pertengahan. Oleh karena itu marilah kita berusaha semaksimal mungkin menuju ending ujung daripada Ramadan ini. Marilah kita lebih semangat lagi, kita lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah supaya ibadah kita tetap bisa maksimal dan mendapatkan nilai yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ramadan menjadi salah satu momentum yang tepat untuk bermuhasabah diri. Jadi ibadah ini menjadi salah satu ibadah yang spesial dibandingkan dengan ibadah di luar Ramadan. Kenapa? Kita yakin semuanya sudah tahu di bulan Ramadan ya, setiap nilai ibadah, setiap nilai kebaikan semua dilipat gandakan. Ya, setan dibelenggu, surga kemudian dibuka, neraka ditutup. Ini menjadi salah satu tempat untuk kita bagaimana bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dengan momentum Ramadan yang luar biasa ini saya mengajak, mari kita berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan potensi yang kita miliki semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa salah satu tujuan kita berpuasa Ramadan tidak lain adalah untuk mencapai pada status takwa. Jadi predikat takwa itulah yang kemudian menjadi titik puncak. Ketika takwa sudah kita raih, maka yakinlah yang muncul adalah keberkahan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itulah salah satu tujuan kita berpuasa. Karena ketika takwa itu sudah ada pada diri kita semuanya, maka yang muncul adalah kebaikan. Kebaikan itulah yang kemudian harus kita maksimalkan, tidak hanya sebatas di bulan Ramadan, tetapi juga di luar Ramadan. Karena salah satu di antara keberhasilan Ramadan itu nanti adalah pasca Ramadan, Mas Budi. Pasca Ramadan, bagaimana kebiasaan ibadah kita di bulan Ramadan ini nanti itu harapannya bisa dimaksimalkan, bisa diteruskan, diberlanjutkan setelah kita melaksanakan Ramadan. Itulah salah satu momentum bagi kita semuanya. Ramadan menjadi salah satu tempat untuk bermuhasabah, tempat untuk mengoreksi diri kita, kemudian tempat untuk bagaimana kita bisa menjadikan setiap kesempatan sekecil apapun itu bernilai di bulan Ramadan. Dan itulah salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa sekali manakala kita bisa memaksimalkan potensi kita berada di bulan Ramadan. Begitu Mas Budi. Jadi kesimpulannya adalah momentum Ramadan ini jangan disia-siakan ya, karena bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir ini ya, karena setiap orang kita tidak pernah tahu kesempatan hidup itu sekali. Maka bagi kita yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan itu terlebih di bulan Ramadan dengan menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Saya kira itu sebagai pengantar awal Mas Budi. Iya.
untuk selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi kembali tentang momentum Ramadan. Terima kasih Pak Jum, ya demikian ini pemaparan yang luar biasa dari Bapak Jumain terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri pada bulan Ramadan. Oke Pak Jum, ini ada pertanyaan ini dari para netizen. Oke, ada pertanyaan, mengapa bulan Ramadan itu sering disebut sebagai momentum terbaik untuk transformasi diri? Nah, ini pertanyaan bagus ini Pak Jum. Oke, silakan Pak Jum. Siap. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya, sangat berbobot sekali. Ya, tadi di awal sudah kita sepil ya sekilas bahwa salah satu ruang yang tepat untuk bisa memperbaiki adalah di bulan Ramadan. Betul itu ya, di bulan Ramadan. Sehingga setiap orang ketika ketemu dengan di bulan Ramadan itu pasti dia akan mengambil kesempatan sebaik-baiknya. Untuk apa? Transformasi, memperbaiki diri, memaksimalkan ibadah, mengambil peluang sebanyak mungkin supaya betul-betul Ramadan ini menjadi salah satu Ramadan yang betul-betul berkualitas. Maka orang yang Ramadannya tuntas, Ramadannya baik, Ramadannya khusyuk, Ramadannya itu sempurna, maka nanti yang muncul itu pasti kebaikan. Begitu Mas Budi. Ini ada pertanyaan lagi dari netizen, dari Klego nih Pak Jum. Iya, oke, siap. Ini ada pertanyaan, bagaimana puasa itu dapat membantu seseorang mengendalikan diri dan memperbaiki karakter? Wah, luar biasa. Oke ya. Baik, terima kasih Mas Budi. Ini pertanyaan yang sangat berkualitas sekali ini ya. Begini, jadi momentum Ramadan itu sebagai salah satu namanya kawah canda di muka akhlak. Jadi tempat kita digodok sebagaimana makna Ramadan. Orang yang puasanya tuntas, ya, itu mesti hasilnya akan baik. Hasil daripada puasa ini salah satunya adalah karakter, kan begitu. Maka kalau orang itu, ya, maksimal Ramadannya, maka dia pasti keluarnya setelah lulus di Ramadan itu adalah menjadi orang-orang yang berkarakter, begitu, berkarakter. Jadi indikator dari takwa itu salah satunya ya karakter. Karakter itu nek cara Jawa nih, itu ya wong iki terus duwe unggah-ungguh. Dia punya etika, dia punya tata krama yang baik, kepada siapapun yang muncul adalah sikap menghormati, menghargai sesama. Itu adalah bagian dari karakter. Maka karakter itu sebenarnya adalah akumulasi dari setiap perilaku di mana orang itu setelah ditempa selama bulan Ramadan. Sebagaimana makna Ramadan, Ramadan itu kan bisa dimaknai sebagai sebuah bulan pembakaran. Yang dibakar apa? Dosanya, tetapi tidak hanya sebatas dosanya, tetapi apanya? Bagaimana bisa meluruskan cara berpikir yang baik, egonya diturunkan, sikapnya diperbaiki, maka itulah yang disebut sebagai salah satu output keberhasilan seseorang di bulan Ramadan. Nah, begitu Mas Budi. Jadi memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Semua butuh proses yang panjang. Kita butuh proses yang step by step. Tidak bisa seseorang langsung kemudian. Bahkan proses pendidikan ini tidak hanya Ramadan, cuman hanya saja Ramadan ini sebagai salah satu alternatif yang paling menentukan karakter seseorang setelah dia lulus dari bulan Ramadan. Gitu. Ya. Tetapi ini Pak Jum, terkadang itu seseorang itu hanya terfokus kepada puasanya saja, artinya menahan lapar, menahan minum, ya. Tapi dalam kesehariannya itu kita lihat itu banyak yang justru untuk sholatnya itu juga masih ditinggalkan ya, Pak Jum. Ini bagaimana? Ya. Begini Mas Budi, jadi yang pertama luruskan niat dulu. Ya. Orang ketemu dengan Ramadan pertama dengan rasa bahagia saja itu sudah dijauhkan dengan api neraka. Maka bagi orang yang beriman disertakan dengan niat yang tulus, yang lurus, itu mesti dia akan mengambil peluang terbaik di bulan Ramadan.
ketika ini pertama niatnya sudah benar, sudah lurus, sudah oke, maka yang namanya derajat takwa di ending dari tujuan Ramadan itu mesti akan tercapai secara otomatis. Nah, persoalannya adalah banyak di antara kita atau bahkan di luar sana orang-orang berpuasa itu hanya sebatas satu, menggugurkan kewajiban. Yang kedua, formalitas dalam arti apa? Yus pokoknya anggar ketemu setahun ya wong ku ya poso. Jadi di situ tidak akan ada bekasnya. Maka kemudian banyak orang yang kemudian mengatakan itu hal biasa, itu salah besar. Maka kembali lagi kepada niat. Kalau niatnya tulus, kemudian benar, maka yakinlah puasanya itu pasti akan tepat dan baik untuk kita semua. Nah sekarang itu kan banyak orang-orang yang begini juga, Mas Budi. Banyak orang yang kemudian melaksanakan Ramadan, tetapi kemudian dia sholatnya kadang terbengkelai atau bahkan tidak pernah sholat. Nah, padahal mestinya meskipun dua-duanya ini wajib, kita harus sadar bahwa kalau dia memiliki kiamah itu yang akan ditanya pertama kali adalah sholatnya. Jadi sholatnya ini kalau bisa ya, bagi kita ya tentunya bagi orang yang beriman ya harus seimbang, sejalan, lurus. Ya Ramadan ya oke, sholatnya juga harus oke. Kalau semuanya ini jalan bareng, tidak yakin yang namanya derajat takwa itu pasti akan tercapai. Nah masalahnya ya kita puasa itu terkadang kan gini Mas Budi, kita masih terkadang menghibah, menghibah Mas Budi ya, menghibah menceritakan keburukan orang lain, ada namimah dan sebagainya itu salah satu yang akan menjadikan rusaknya puasa. Bahkan ada juga gini Pak, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Justru anak-anak muda itu sering Pak Jum, malamnya itu begadang sampai subuh, setelah subuh itu tidur sampai maghrib Pak Jum, sampai lupa tuh sholat duhur, sholat asar itu sampai lupa. Betul sekali. Seolah-olah itu hanya menggunakan itu tadi. Nah itu bagaimana? Jadi memang landasan keimanan itu menjadi prioritas utama Mas Budi ya. Kalau kita bicara soal generasi Z ya, generasi saat ini memang cukup mengkhawatirkan ya, Kenapa? Karena memang pendidikan agamanya bisa dikatakan masih sangat kurang. Nah, tugas kita memang bersama-sama ya, karena kita berada di wilayah pendidikan, ya, kita bersama-sama mendorong anak-anak kita untuk bagaimana bisa membentuk karakter yang baik, memberikan asupan keimanan yang baik, memaksimalkan setiap kesempatan baik kepada anak kita. Nah, sehingga kemudian anak tidak salah persepsi, menganggap bahwa misalnya puasanya orang, tidurnya orang berpuasa itu terus kemudian dianggap ibadah, ya bukan begitu. Itu daripada ketika tidak ada aktivitas yang lainnya, misalnya ya, daripada kita membicarakan keburukan orang lain, daripada kita ghibah dan sebagainya, memang alternatif salah satunya memang sebagai salah satu dengan tidur. Karena tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu sudah salah satu kelebihan bahkan keistimewaannya orang berpuasa, tidur aja sudah dianggap beribadah, apalagi kita melaksanakan aktivitas maupun amal soleh yang jadi begitu Mas Budi, kita ciptakanlah suasana yang kondusif, yang baik ya, kita berikan pemahaman pendidikan kepada anak-anak kita supaya ya puasa itu ya meskipun tidur itu ibadah ya jangan dimaksimalkan terus kemudian sejak pagi sampai siang atau bahkan sampai sore tidur terus ya. Gitu. Oke Pak Jumni, selanjutnya ini saya melihat kok aura jenengan itu selalu fresh terus berkarakter, punya aura yang luar biasa. Ini luar biasa ini Pak Jumni, jujur saja ini. Nah mungkin panjenengan punya kisah inspiratif untuk para hadirin semua, bagaimana panjenengan itu apa ya istilahnya membuat perubahan hidup yang itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Tentunya masih di dalam bulan Ramadan. Perubahannya hidup itu kelihatannya. Ya. Oke ya. Terima kasih Mas Budi. Jadi kalau kita bicara tentang Ramadan secara luas, memang
ini bicara pribadi dulu Mas Budi. Jadi, kita akan merasa nyaman tentunya ya, hadirnya Ramadan pertama karena kita didasari dengan rasa bahagia. Kemudian selama proses perjalanan Ramadan itu kita ikuti dengan sebaik-baiknya, maka yang muncul itu mesti salah satunya adalah nyaman. Kemudian hati kita tetap tenang ya. Kemudian setiap perjalanan Ramadan itu juga kita akan merasakan nikmatnya berpuasa ya. Jadi kalau kita sudah menyadari lezatnya, nikmatnya puasa Ramadan itu nanti secara otomatis nanti akan terbawa di dalam perilaku kita ya. Secara otomatis itu. Kenapa? Karena memang kita di dalam proses perjalanan Ramadan itu betul-betul sudah menikmati kenyamanan itu, kita menikmati daripada perjalanan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Maka di bulan Ramadan itu malam misalnya setelah kita melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih ya, sholat tarawih, setelah itu kemudian kita laksanakan dengan bertadarus, kemudian setelah itu mungkin malamnya lagi ya, kita bisa qiyamul lail seperti ke akhir malam. Setelah itu kemudian kita menjelang subuh, kita bisa sholat fajar dulu ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Itulah sebagai salah satu cara kita untuk mengemas supaya di dalam Ramadan ini betul-betul menjadi momen yang tepat ya. Jadi kalau proses perjalanan saya insya Allah begitu Mas Budi. Intinya jangan sampai kita terlena ya. Kita jangan sampai terlena dengan berjalannya Ramadan yang datang hanya sekedar formalitas saja. Itu kita pasti akan menjadi orang-orang yang ulaika khasir. Orang-orang yang rugi kalau kemudian Ramadan datang kita hanya sekedar lewat, terus kemudian tidak membawa bekas itu, maka akan sia-sia. Mana yang Intinya begini Pak Ju, segala sesuatu yang kita lakukan entah itu berat, itu yang penting kita bahagia, insya Allah semua akan dimudahkan. Nah, gitu. Intinya semua bahagia. Iya, betul. Makanya ini Pak Jum ini saya lihat pemirsa ini dimanapun itu selalu bahagia, auranya itu luar biasa. Kuncinya itu ternyata satu, bahagia. Bahagia, apapun itu pekerjaan kita, apapun itu kewajiban yang dirasa kita itu berat, kuncinya hanya satu, kita harus bahagia. Jalani, nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, syukuri. Pasti bahagia itu dapat. Itu dicatat ya, pemirsa. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Pak Jum. Ya. Mengapa kebiasaan positif itu bisa dijadikan awal perubahan hidup? Nah, ini momentumnya kan Ramadan ini pas ini. Jadi kebiasaan positif itu bisa dijadikan awal perubahan hidup kita setelah nanti mungkin setelah Ramadan. Ya, terima kasih. Ya, sekilas kembali. Jadi kita digembleng ya, Mas Budi ya, Ramadan ini ya, selama kurang lebih 1 bulan penuh. Ya, pendidikan di sana luar biasa sekali. Nah, kebiasaan itu yang kemudian nanti harus kita jalankan di luar Ramadan. Maka di awal saya sudah nyepil, keberhasilan Ramadan itu nanti akan dilihat setelah pasca Ramadan. Kalau Ramadan kita berbondong-bondong, apalagi di awal Ramadan itu Mas Budi luar biasa sekali ya. Masjid, musola, semua penuh, itu bagian dari proses sebenarnya. Hanya saja, mohon maaf, terkadang budaya kita yang sampai berjalan di setengah perjalanan Ramadan ini namanya kalau saya lihat, dan saya yakin tidak semuanya, itu sudah mulai berkurang ya, jamaahnya juga mulai berkurang, tambah ya, maju Pak, tambah maju, softnya semakin maju ke depan. Iya, terkadang di tempat-tempat sana ya, saya itu mohon maaf ini Mas, kadang saya itu juga keliling sambil menikmati masjid sana. Kita pernah menemukan salah satu bukan masjid tapi musola sing gone rodok di daerah mohon maaf dalam tanda kutip rodok di shop gitu ya. Itu ternyata apalagi ini kan musim agak hujan,
baru rintik-rintik saja terkadang iman kita diuji dan titik-titik orang belum budalnya masjid, Mas. Nah gitu loh, itu kan keimanan kita juga dipertanyakan seperti itu. Akhirnya apa? Yo wes, tinggal sekarang itu rata-rata tinggal pemain inti, wes sepon meneh yang ada di situ. Nah ini kan proses ini. Kalau ini bisa qiyamul lail kita jaga, ya kan? Qiyamul lail itu kan salah satunya dengan sholat tarawih, ya. Man qama ramadhana imanan waqti saban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, seandainya ini terjaga, apalagi di awal tadi Ramadan, orang berbondong-bondong untuk mengambil peluang Ramadan untuk beribadah, alangkah luar biasanya. Nah ini yang akan kita tanyakan. Ini saya lihat itu sudah muncul banner-banner besar, Mas. Dicari jamaah yang hilang. Nah, dicari jamaah yang banyak. Dicari jamaah yang hilang. Kenapa? Karena di perjalanan ini mereka sudah fokusnya terkadang itu sudah bukan bagaimana memaksimalkan ibadahnya, tetapi pola pikirnya sudah berubah. Mohon maaf, mungkin yang ibu-ibu ya, meskipun tidak semuanya mikirnya wes piye toplesnya kebak bapak terkadang ini mikirnya kelambine anyar dan sebagainya, sehingga Ramadan yang sebenarnya ini semakin akan kehilangan rohnya, itu seperti itu. Jadi qiyamul lail itu kalau bisa semaksimal mungkin, hanya jangan istiqomahnya hanya jangan pada saat Ramadan, tapi di luar Ramadan juga jalan. Sholat sunnah yang kita jalankan selama ini, ya kalau di bulan Ramadan ibadah sunnah itu dinilai ibadah wajib. Harapannya nanti di luar sana setelah Ramadan berakhir, harapannya tetap bisa jalan. Kan seperti itu ya. Apalagi misalnya Mas Budi, jariah, sodako, neng desa ki ono jaburan, itu kan proses pendidikan, proses melatih diri kita untuk bagaimana kita bisa infak, kita bisa sodako, kita bisa jariah. Yo nek pas Ramadan, nanti di luar Ramadan selesai tetap jalan. Kalau puasanya berhasil, yakinlah di luar tetap jalan sesuai dengan Ramadan yang kita jalani. Itu Mas Budi. Itu ya apa namanya? Ya, tetap harus kita latih secara terus-menerus. Tapi terkadang gini Pak, kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin pada bulan Ramadan itu ibadah kita juga maksimal, sedekah kita juga sudah maksimal. Nah harapannya kan impactnya nanti ketika setelah selesai Ramadan itu akan konsisten terus menerus. Tapi banyak yang belum konsisten. Nah ini tipsnya bagaimana Pak Ju? Agar ibadah kita mempeng di bulan Ramadan, entah itu sholat, entah itu qiyamul lail, kemudian sedekah pada bulan Ramadan ini bisa kita lanjutkan pada bulan-bulan yang lain. Nah, ini tipsnya apa, Pak? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Mas Budi ya. Pertanyaannya sangat berbobot semua ya. Berbobot semua ini lah, netizen kita luar biasa sekali. Netizen ini memang luar biasa sekali. Baik. Salah satu cara bagaimana kita bisa menjaga konsistensi namanya, konsisten, intens terus ibadah-ibadah kita, itu salah satunya memang harus berupaya menjaga apa ya, karena ini bicaranya soal apa Mas namanya, bicaranya adalah berkaitan dengan kepribadian ya, dengan kepribadian. Niatnya tadi di awal ya toh? Kalau niatnya sudah lurus, tertata, itu pasti akan jadi ya kan. Terus kemudian misalnya tadarus ya Mas ya, tadarus supaya nanti kemudian di luar sana tetap bisa tetap terjaga, ya dibiasakan melalui pembiasaan. Jadi dengan pembiasaan ya, yang paling tepat adalah melalui kegiatan pembiasaan. Dan proses untuk mengintensifkan perjalanan itu butuh waktu yang cukup lama, Mas. Ya, butuh waktu yang cukup lama. Bagaimana kita bisa jariah kita terjaga? Itu adalah dengan pembiasaan. Nah, orang terbiasa, setelah orang melakukan kebiasaan positif, maka kemudian secara otomatis akan lahir di dalam dirinya, di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan juga. Ini butuh kebiasaan, kan begitu.
Jadi kalau sudah terbiasa itu Mas Budi, maka semuanya akan menjadi enak, menjadi gampang. Begitu. Ya jariah itu betul-betul kebiasaan. Ya, seperti itu. Jadi Artinya begini Pak, kebiasaan itu apakah kita itu terpaksa dulu agar menjadi biasa? Padahal terpaksa kalau itu kan katanya nggak baik Pak. Iya. Nah, ini bagaimana? Padahal kalau kita mau mulai kan kita harus memaksa dulu. Padahal ada unen-unen itu katanya. unen ya. Segala sesuatu yang hal yang baik itu tidak boleh terpaksa. Iya, iya, betul sekali. Iya, betul. Jadi begini Mas Budi, ada kalanya ya, ada kalanya di dalam ibadah kita itu memang butuh yang paling bagus itu kesadaran. Ya, sadar, ngerti, sadar, ini poso wajib, ya kan? Kemudian sholat itu juga wajib, itu menjadi salah satu perintah. Itu kita sadar bahwa itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di lain sisi, karena Ramadan ini adalah bulan di mana kita ditempa ya sebagai kawah candra di muka, maka melalui proses pendidikan kita ini kan istilahnya digodok, kita belajar di sana, ya kan? Misalnya mohon maaf yang mungkin tadinya sholatnya agak bolong-bolong, ya ada kalanya kemudian harus kita pasangkan. Kenapa dipasang? Kita berikan salah satu rangsangan. Oh, kalau puasa di bulan Ramadan nilai pahalanya begini. Kalau kita melakukan satu kebaikan maka akan dikalikan 10 kebaikan, dikalikan 700 kebaikan dan sebagainya. Jadi melalui rangsangan-rangsangan yang seperti itu, saya yakin itu dia di dalam dirinya pasti akan timbul yang namanya kesadaran. Oh iya, yang ending daripada semua itu nanti akan muncul yang namanya oh, saya itu butuh dengan yang namanya Tuhan, butuh yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang selama ini yang menjamin hidup saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggerakkan hidup saya, ya sebagaimana diri kita itu kalau pas sholat itu kan ada istilah, ada salah satu bacaan ini sholatu manusuki umatya ya, itu kan salah satu komitmen diri kita. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, mati itu adalah karena Allah. Jadi memang harus semua butuh pelatihan Mas Budi, tidak ada di dalam hidup itu yang kemudian secara tiba-tiba atau kemudian berhasil, itu semua tetap butuh proses. Berarti keikhlasan itu terbentuk atas dasar mungkin keterpaksaan, Bisa. dipaksa-paksa Ya, terus bisa. akhirnya seseorang Muncul, itu ya. muncul sedikit ikhlas, besok lagi betul-betul jadi ikhlas betul. Bisa. Nah, itu juga kayak Mas. Dan ini terakhir Pak Jun, Ya, sebelum ya. perjumpaan kita tutup ya, ini terakhir pesan terakhir Pak Jun di sisa Ramadan Ya. tahun ini yang masih tersisa sekitar 14 hari lagi. Nah, ini pesan untuk para hadirin semua itu bagaimana Pak Jun agar kita dalam melaksanakan puasa Ramadan, sisa puasa Ramadan tahun ini bisa lancar dan berkah, dan akhirnya itu di bulan di Lebaran nanti kita bisa bersusun. Siap. Ya. Baik, terima kasih Mas Budi. Fastabiqul khairat, kata-kata yang sederhana tetapi butuh pengorbanan yang dahsyat. Semua butuh proses. Seperti itulah salah satu cara kita untuk mengambil Ramadan supaya betul-betul bisa maksimal. Sisa Ramadan, perjalanan sebentar lagi akan berakhir. Oleh karena itu, kencangkan ikat pinggang kita. Lebih disemangatkan ibadah kita. Supaya apa? Ibadah kita lebih berkualitas. Jadi levelnya kalau sepeda motor itu biasanya kecepatan kita itu hanya 40. Harapannya supaya kita akan lebih cepat sampai di finish yang kita tuju, levelnya dinaikkan. Supaya kecepatannya lebih tinggi. Menjadi 80, menjadi 100, seperti itu. Oleh karena itu begini Mas Budi, pesan kita adalah kita ambil peluang ini, jangan sia-siakan dulu yang pertama. Jadi landasi diri kita dengan sebaiknya, jangan sia-siakan setiap momentum Ramadan itu hadir. Ya. Nanti kalau hanya datang hilang, tidak ada bekasnya. Itu seperti itu.
Yang kedua, di akhir yang kurang lebih tadi 14 hari ya, 14 hari ya, kita mengetahui insya Allah di sana akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita tahu khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita udah tahu kok istimewaannya, kita sudah tahu daripada nilai pahalanya, satu kebaikan ketika kita ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar itu, yang nilai pahalanya ketika kita hitung itu seandainya satu kebaikan atau qiyamul lail kita laksanakan semalam itu, nilai pahalanya lebih baik daripada 84 tahun, bahkan lebih 4 bulan. Setiap orang pasti akan fastabiqul khairat, berbondong-bondong mengambil waktu yang mustajab itu. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan itu biasanya terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, di bulan-bulan di hari-hari yang ganjil kan gitu ya, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi sekali lagi kita tata niat kita Mas Budi supaya kita jangan terjebak dengan angka-angka ganjil. Kalau sejak awal kita namanya orang itu apa istilahnya Jawa jenenge apa Mas? Nyaring Mas, nyaring ya. Kalau kita istiqomah wis ngerti nek Ramadan itu bulan yang mulia, yang luar biasa, itu mesti kita akan memaksimalkan itu. Maka jangan terjebak di angka-angka yang ganjil itu. Sebaiknya pokoknya malam sholat berjamaah di masjid, tarawih, qiyamul lail dan sebagainya itu Setiap hari. Kalau setiap hari itu kita lakukan, mesti kita dapat. Pasti kita dapat. Maka tadi bahasanya jaga di angka-angka ganjil. Iya. Bagi kita orang yang beriman, mari kita maksimalkan di sisa-sisa. Begitu Mas Budi. Oke, terima kasih Pak Ju. Oke, pemirsa, ini luar biasa perbincangan kita pada hari ini bersama Pak Abdul Jumain yang luar biasa, sangat-sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Dan terakhir penutup dari saya, sekali lagi jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk merubah diri, baik itu karakter dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita harus berkualitas, insya Allah bulan Ramadan kita naik kelas. Terima kasih hadirin semuanya. Demikian podcast untuk hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat, bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.